Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan babak eliminasi 32 besar akan dimulai. Dan para peserta yang berpartisipasi disuruh naik ke arena untuk mengambil nomor undian. Bahkan mereka tak percaya jika bocah seperti Yunce dapat masuk ke babak tersebut. Seorang penonton juga tak menyangka bahwa Yunce bisa lolos padahal hanya di tahap 10 True Mystic. Begitu pula dengan tetua Qin yang malah tertawa. Karena ia tak berharap jika Yunce sampai ke babak eliminasi 32 besar. Dan Chang Yue juga setuju akan hal itu. Dan mulai sekarang sepertinya Kekaisaran Bluewind akan merasa senang. Di saat Yunce mengambil nomor undian, ternyata ia mendapatkan nomor 1. Dan ia berkata bahwa kali ini memang bagus, karena diriku tak perlu menunggu lama. Kemudian pertandingan pertama diumumkan antara Yunce melawan Xiaonan dari Sekte Xiao. Dan setelah perkenalan, mereka pun bersiap untuk baku hantam. Bahkan Xiaonan langsung menyerang Yunce saat itu juga. Yunce tak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan pedangnya untuk menahan serangan. Ketika melihat Yunce menahan serangannya, Xiaonan sampai terkejut. Karena rupanya Yunce lumayan hebat juga. Namun Xiaonan berkata bahwa kau jangan senang dulu, karena serangan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia ingin tahu apakah Yunce mampu menahan serangan kali ini. Tak mau berbasa-basi, Xiaonan mulai mengeluarkan sayap hijau sambil terbang menghunuskan pedangnya. Dan serangan itu berhasil melukai tubuh Yunce. Tapi alangkah terkejutnya ia karena Yunce justru malah tersenyum. Dan secara tiba-tiba dirinya menyerang Xiaonan hingga tersungkur. Xiaonan dan para penonton tak menyangka apakah Yunce benar-benar di ranah True Mystic. Karena seharusnya serangan Xiaonan dapat memotong kekuatan mistik. Tapi ia tak menyangka jika tubuh Yunce sekeras besi hitam 10.000 tahun. Sementara Yunce berkata bahwa pedangmu memang bagus, namun sayangnya hanya bisa melukaiku sedikit saja. Dan sekarang kau yang akan merasakan pedang milikku ini. Setelah berhasil dihajar oleh Yunce, Xiaonan pun terpaksa mengakui kekalahan. Karena ia menganggap bahwa Yunce jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Sehingga Yunce menjadi pemenang dan lolos ke babak 16 besar. Semua orang kembali dibuat tak percaya karena bisa-bisanya Yunce tak bergerak satu langkah pun dari tempatnya. Bahkan dia berhasil membuat Xiaonan menyerah begitu saja. Yang mana hal itu sungguh tak masuk akal. Chang Yue bertanya apakah kau baik-baik saja. Yunce menjawab jika ini hanyalah luka kecil. Sehingga Chang Yue tak perlu khawatir. Lalu Yunce mengajak Chang Yue untuk melihat pertandingan Ling Jie, di mana Ling Jie sedang melawan Mu Xiongyi dari kastil Skygun Thunderfire. Bahkan pertarungan mereka terlihat sangat sengit. Mu Xiongyi kembali menghempaskan serangan ke arah Ling Jie. Tapi Ling Jie berkata bahwa sudah cukup permainannya. Dan hanya dalam sekejap Ling Jie berhasil memenangkan pertandingan. Setelah berhasil memenangkan pertandingan itu, Ling Jie juga masuk ke babak 16 besar. Bahkan menurut Yunce, jika Ling Jie yang sekarang semakin bertambah kuat, sehingga ia harus tetap berhati-hati kepadanya. Setelah itu, tetua Qin memberitahu bahwa lawanmu besok adalah Mu Xiongyan dari kastil Skygun Thunderfire. Dan Yunce disuruh untuk berhati-hati.
karena dia berbeda dengan Mu Xiongyi yang menggunakan pedang, tapi Mu Xiongyan menggunakan api Thunder Fire. Yunce menjawab agar tetua Qin jangan khawatir. Lagi pula aku tak mudah untuk dilukai, dan besok aku akan memenangkan pertandingan lagi. 这内府又是什么？只破了相而已，我已经够手下留情。你父亲身体欠安。 Di sisi lain datang seorang tetua dari kastil Thunderfire bernama Mu Tianbei, dan ia datang ke sini untuk berbicara pada Yunce. Yunce bertanya apakah yang ingin tetuamu sampaikan sebenarnya. Tetuamu menjelaskan bahwa bakat Yunce benar-benar luar biasa. Tapi sayangnya kau hanya tinggal di Kekaisaran Bluin, sehingga bakatmu akan menjadi sia-sia. Tak berhenti sampai di situ, tetuamu mengajak Yunce untuk bergabung ke kastil miliknya. Yang hal itu membuat Chang Yue tentu sangat terkejut, karena dianggapnya ini adalah sebuah penghinaan terang-terangan. 秦导师，要进这苍风玄。 我是天枪雷皇。 Yunce langsung menolak tawaran itu karena ia adalah murid dari Istana Bluin dan saat ini tak berniat untuk pergi kemanapun, sehingga ia meminta maaf karena menolak tawarannya. Tetua Mu Tianbei tak menyerah begitu saja. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa Istana Bluin hanya terkenal lewat nama kekaisaran saja, dan hal itu sangat berbeda dengan kastil milikku. Dan jika Yunce tetap di sana, maka akan menjadi orang biasa. Tetua Qin tentu menjadi sangat emosi mendengar perkataan tersebut. Dan Putri Chang Yue menjelaskan bahwa Istana Bluin tak pernah memaksa murid untuk tetap tinggal. Sehingga kau harus menjaga omonganmu, karena sekalipun Yunce ingin pergi, maka kami tak akan ikut campur. 该叫你秦导师才对。我先回去看看父亲。 Mendengar penjelasan itu membuat tetua Mu Tianbei justru tertawa terbahak-bahak. Dan ia berkata memang benar Putri Chang Yue terkenal sangat bijak. Sehingga jika Yunce mau bergabung, maka ia tak peduli. Meskipun seluruh Istana Bluin berani menghadangnya. Yunce mengatakan meskipun kastilmu sangat kuat, tapi kau tak bisa menghormati orang lain. Dan menurutnya kastil itu hanya berada di level 3. Jadi lebih baik aku tak pergi bersamamu. Tak berhenti sampai di situ, Yunce juga menganggap bahwa Istana Bluin 10 juta kali lebih baik dari kastilnya. Bahkan jika seluruh orang di kastilmu berlutut padaku, aku tetap tak akan pergi. 三道玄杖，若是能观赏到风月师兄道。 Mendengar ucapan itu tentu membuat tetua Mu Tianbei sangat marah, karena menurutnya Yunce sangatlah sombong. Padahal besok ia ingin agar Mu Xiongyan mengalah dari Yunce. Tapi sekarang sepertinya Yunce harus mati. Setelah direndahkan kembali oleh Yunce, mereka pun segera pergi dari sana. Sambil berjalan, Mu Xiongyan sudah tak sabar ingin menghajar Yunce. Bahkan besok dirinya pasti akan membuat Yunce berlutut. 我就让你跪在我面前。 想让言儿明天对你手下留。 Tetua Qin memberitahu bahwa Yunce terlalu berlebihan. Namun Yunce menjawab bahwa hanya ada satu lawan yang sebenarnya di turnamen kali ini. Dan sebelum itu terjadi, diriku pasti tak akan pernah kalah. Lalu tibalah saatnya pertandingan antara Yunce melawan Mu Xiongyan akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, Xiongyan mengingatkan bahwa dirinya akan membuat Yunce membayar semua yang telah ia lakukan. Dan setelah itu, Ling Wugou mengumumkan jika pertandingan dimulai dari sekarang. Tak mau banyak bicara, Xiongyan segera melancarkan serangannya. Namun dirinya sangat terkejut karena ternyata serangan darinya hanya mengenai jurus bayangan Yunce. Dan tiba-tiba saja Yunce kini berada di belakang tubuhnya. Sehingga saat itu juga Yunce segera melancarkan serangan dengan api Phoenix miliknya. Bahkan akibat dari serangan itu membuat Xiongyan sampai terjatuh seketika. Melihat anaknya yang tak berdaya membuat Mu Tianbei segera menghampirinya. Di dalam hati, Tianbei berjanji bahwa ia pasti akan membalas semua perbuatan Yunce. Setelah itu Ling Wugou mengumumkan bahwa pertandingan kali ini dimenangkan oleh Yunce. Dan Yunce telah memenuhi syarat untuk masuk ke 8 besar esok hari. Bahkan Ling Yufeng tak percaya bahwa masih ada orang seperti Yunce di Kekaisaran Bluin.
dirinya juga tak bisa melihat sampai manakah batas kekuatan milik Yunce. Dan Ling Yufeng sangat penasaran siapakah guru Yunce sebenarnya. Di sisi lain, Fan Juebi juga tak menyangka jika Yunce ternyata bisa menang kembali. Dirinya bertanya pada Fan Juicheng, apakah kau tahu apa jenis api yang Yunce miliki? Fan Juicheng menjawab bahwa itu hanya api mistik tingkat rendah. Dan jika nanti Yunce menggunakannya saat melawan klan kita, maka artinya ia telah meremehkan kita. Lalu Fan Juebi mengatakan agar kakaknya itu tak perlu marah dan ada baiknya Yunce memenangkan pertandingan kali ini karena lawan Yunce selanjutnya adalah diriku. Kembali ke Yunce yang diberitahu oleh tetua Qin bahwa lawannya esok hari adalah Fan Juebi dan sebaiknya Yunce selalu berhati-hati karena Fan Juebi itu adalah orang yang cukup kejam dan selalu mempermalukan lawannya. Bahkan meski tingkat kekuatan mistiknya sama dengan Xiongyan, tapi kemampuan mereka sangatlah berbeda. Singkat cerita, keesokan harinya di arena pertarungan. Saat itu beberapa orang penonton berkata bahwa Yunce tak mungkin bisa mengalahkan Fan Juebi. Bahkan temannya juga menyetujui hal itu karena Fan Juebi lebih kuat dari Mu Xiongyan. Dan penonton lain juga mengatakan jika Fan Juebi kalah, maka klan Burning Heaven akan tersingkirkan dari 4 besar. Dan pertandingan kali ini pasti akan jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya. Kemudian di sana terlihat Fan Juebi yang telah mengeluarkan pedang Heavenly Mystic miliknya. Lalu Ling Wugo mengumumkan pertandingan antara Yunce melawan Fan Juebi dimulai dari sekarang. Fan Juebi mengatakan bahwa sudah terlambat jika Yunce ingin menyerah karena dirinya berjanji pasti akan menghabisi Yunce saat ini juga. Yunce menjawab bahwa aku tak menyangka dirimu begitu banyak bicara omong kosong dan tidak heran jika klan Burning Heaven berada di tingkat terendah dari 4 sekte utama karena isinya orang-orang bodoh seperti kalian semua. Mendengar perkataan tersebut membuat Fan Juebi sangat marah dan dirinya pun segera melakukan serangan. Namun dengan sangat mudah Yunce menahan serangan darinya. Fan Juebi berkata bahwa aku tak percaya kau bisa menahan 60% kekuatanku. Namun semua itu tak berguna lagi di hadapanku karena aku hanya menganggap dirimu hanyalah seorang sampah tak berguna. Lalu Fan Juebi segera mengeluarkan kekuatan pedang api biru mistik miliknya untuk menghabisi Yunce. Melihat hal itu membuat Zhang Yue bahkan Ling Yufeng sangat terkejut. Fan Juicheng mengatakan bahwa semua orang mengira api biru hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di tingkat Earthly Mystic. Namun adikku bisa melakukannya dengan sangat mudah. Para penonton yang menyaksikan hal itu berkata, apakah ini teknik inti klan Burning Heaven? Yaitu sebuah teknik kekuatan Burn Phantom Shadow. Dan saat itu juga Fan Juebi segera mengeluarkan kekuatan Burning Heaven Slash untuk menyerang Yunce. Namun saat itu dengan cepat Yunce menghalau serangan dari Fan Juebi. Dan saat itu juga Yunce mengeluarkan kekuatan pedang miliknya untuk menghancurkan api biru dari Fan Juebi. Tentu saja hal itu membuat Fan Juebi sangat terkejut. Dirinya tak menyangka jika Yunce bisa menghancurkan teknik api biru hanya dengan satu tebasan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 28 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.